Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Saya Umi Fatimah Sri dari SMP Negeri 2 Kebumen. Saya Amalia Latifah dari SMK Negeri 1 Ambal Kebumen. Saya Pariono dari SDN 1 Ambal Resmi. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam Pak Mariono. Senang sekali bisa berjumpa dan ngobrol lagi dengan Bu Amalia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Amalia, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terkait dengan praktek coaching yang akan Bu Amalia dan Bu Umi lakukan. Peran saya di sini adalah sebagai supervisor, dan Bu Amalia sebagai coach dan Bu Umi sebagai coach. Sebelum sesi coaching dimulai, baiknya mari kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan digunakan selama coaching. Poin atau indikator yang akan ditonjolkan atau diunjukkan selama kegiatan langsung. Coba Bu Amalia yang kembali hal penting apa saja yang perlu Bu Amalia perhatikan dalam melaksanakan kegiatan coaching. Ya, kalau menurut saya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak. Pertama, terkait dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu. Lalu yang kedua terkait dengan kompetensi inti coaching Pak, yang meliputi kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Lalu yang ketiga yaitu aplikasi alur tirta yang meliputi tujuan, terus identifikasi utama, rencana, dan tanggung jawab yang diharapkan nanti dapat muncul dalam sisi coaching ini gitu Pak. Kita sekali Bu Amalia mengatakan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching. Tadi Bu Amalia berikan kalau prinsip coaching, alur kita dan kompetensi inti coaching yang meliputi penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dari kompetensi yang sudah disebutkan. Untuk coaching apa yang ingin Bu Amalia gunakan melalui kegiatan coaching yang nanti akan dilaksanakan? Begini Pak, dalam coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Baik Ibu, lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau saya ingin diobservasi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mendorong coach untuk menggali potensi dirinya sehingga coach mampu mengembangkan diri dan kompetensinya begitu Pak. Baik, jadi Bu Amalia ini kegiatan observasi difokuskan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot utamanya. Dalam mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menunjukkan pemikiran dan ide dari coach sehingga dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Jika kita gambarkan dari skala 1 sampai 10, angka berapa yang dapat mewakili kondisi Bu Amalia sekarang terkait tentang pengajuan pertanyaan berbobot? Kalau saya menilai diri sendiri itu saya masih di level 6 Pak, karena saya merasa belum memberikan pertanyaan berbobot yang menggali pemikiran coach untuk berkembang gitu Pak. Baik, harapan dari Bu Amalia bisa berada pada posisi atau angka berapa dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Karena kondisi saya itu kan di angka 6 ya Pak. Saya ya sebenarnya pengen mendapatkan angka sempurna yaitu 10, tetapi kan kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Kalau saya karena tidak ingin memiliki kesempurnaan itu saya ingin menaikkan menjadi angka 8 gitu Pak. Oke, selanjutnya bagian indikator yang menggambarkan pencapaian dari tujuan pengembangan Bu Amalia inginkan. Bisa Bu Amalia deskripsikan? Ya, saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti saya bisa memahami permasalahan coach dengan baik, lalu dapat mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri coach, lalu bisa memunculkan pemikiran dan ide-ide yang dapat mendorong coach
menemukan rencana aksi atau solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi tersebut, gitu Pak. Jadi bisa dikatakan ya rekomendasi yang ingin Bu Amalia lakukan adalah ketika Bu Amalia berhasil mengajukan pertanyaan sehingga kunci berhasil membuat rencana aksi atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang bersumber dari ide yang muncul dan kemudian kunci sehingga sendiri Bu Amalia. Oke, betul Pak. Baik, Bu Amalia, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Silakan Bu Amalia dapat melakukan kegiatan coaching bersama kunci. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kegiatan coaching selesai. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Amalia. Assalamualaikum Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Umi, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Amal sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Oh, saya mau ngambil waktunya nggak nih Bu? Tidak. Ini Bu, saya ingin bercerita atau mungkin curhat ya Bu. Saya minta waktunya Bu Amal sebentar. Ya, silakan, tidak apa-apa. Monggo Bu Umi mau menceritakan apa? Ini Bu, saya ingin menyampaikan kebingungan saya Bu sebenarnya ya. Jadi saya itu punya satu peserta didik yang itu masuk kategorinya dia berkebutuhan khusus. Jadi anak tersebut itu pendengarannya itu sedikit kurang Bu. Jadi dia itu menggunakan alat bantu dengar. Berarti kan mau tidak mau saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena tidak mungkin akan menyamakan pembelajaran anak tersebut dengan yang lain gitu dah. Saya ini bingung Bu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ketika di kelas itu bagaimana gitu Bu. Oh begitu. Nah, kondisi ideal yang diharapkan Bu Umi itu seperti apa ketika pembelajaran ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus gitu? Kalau pandangan ideal saya sih di kelas saya itu saya menginginkan semua anak peserta didik termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus itu bisa memahami semua materi yang saya sampaikan dan menguasai materi yang saya berikan gitu. Oh begitu. Harapannya Bu Umi itu adalah semua siswa itu bisa memahami materi yang Bu Umi sampaikan. Gitu. Ya. Nah, menurut Bu Umi dari skala 1 sampai skala 10, menurut Bu Umi itu Bu Umi ada di level berapa ketika berhasil ini memahamkan pada siswa? Kira-kira itu siswa berhasil paham di pelajarannya Bu Umi itu sudah di level berapa dengan kemampuan Bu Umi dalam mengajar itu? Kalau sekarang itu kan ini kan baru pertengahan semester ya Bu, jadi kan ketemu dengan peserta didik kan baru hanya beberapa bulan gitu. Kalau untuk sekarang itu saya lihatnya itu karena saya mengetahui anak berkebutuhan khusus itu juga enggak dari awal Bu, karena ternyata itu anak itu memang sudah terdeteksi di kelas 7 dan saya tidak mengajar anak tersebut di kelas 7. Jadi kelas 8 ini saya baru tahu ternyata di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Dan ketika di awal saya belum tahu, saya mengadakan penilaian awal. Nah begitu ternyata anak tersebut itu berkebutuhan khusus. Jadi di awal itu mungkin kalau di levelnya mungkin saya sekarang di posisi level 4 mungkin ya Bu. Di level 4. Padahal kalau harapannya Bu Umi itu sudah berada di level berapa? Kalau harapan saya sih kalau 10 itu mungkin terlalu muluk-muluk mungkin ya Bu. Mungkin untuk di level 7 atau 8 itu sudah sangat bagus menurut saya. 7 atau 8 ya. Nah itu yang menjadi kendala Bu Umi untuk mencapai level 7 atau 8 itu apa yang masih menjadi kendalanya? Yang jadi kendala itu dari media pembelajaran. Media pembelajaran, kemudian juga mungkin kayak manajemen kelas karena ketika ada anak yang berbeda dengan yang lain itu pasti temannya juga akan memperlakukan mungkin akan sedikit berbeda, bisa minus bisa plus ya. Mungkin plusnya bisa memperlakukan lebih baik, tapi minusnya itu mungkin anak itu jadi perasaannya lebih peka Bu. Jadi ketika dipanggil dia tidak noleh dan anak temannya berteriak, dia itu merasa tersinggung ya. Jadi penguasaan kelas kadang ramai karena ya anak tersebut. Kemudian untuk media pembelajarannya kadang kan ada materi yang tidak menggunakan media pembelajaran ya. Jadi
ada beberapa materi yang memang saya itu tidak menggunakan media audiovisual. Ketika menggunakan audiovisual mungkin anak bisa melihat dan bisa mendengar. Ketika pendengarannya mungkin sedikit terganggu, anak tersebut masih bisa baca. Tuh. Dan kemarin ada beberapa materi yang memang saya tidak menyediakan audiovisual, jadi anak tersebut itu kurang memahami materinya. Begitu ya. Tadi yang saya tangkap dari Bu Umi itu kan yang menjadi hambatan atau kendalanya itu tentang media dan manajemen kelas yang kalau misalkan tidak dikondisikan nanti ramai karena tidak bisa memaklumi kondisi salah satu anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Lalu rencana ibu untuk mengatasi masalah itu, mungkin ibu pernah di kelas lain punya punya media atau solusi yang pernah diterapkan di kelas lain. Nah itu kira-kira bisa diterapkan di kelas itu apa tidak? Gitu. Yang pernah ibu Bu Umi lakukan. Kalau itu mungkin karena ini kan berkebutuhan khususnya pendengaran ya, berarti diferensiasinya adalah mungkin nanti dari segi penugasan, produk, kemudian prosesnya juga pasti akan berbeda, kemudian juga media pembelajarannya, karena ketika anak mendapatkan materi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, mungkin itu akan lebih nyantol di anak gitu. Jadi solusi yang ada di bayangan Bu Umi yang akan direncanakan itu adalah adanya diferensiasi produk, adanya diferensiasi proses, kemudian ada media pembelajaran yang disesuaikan begitu ya. Terus kira-kira Bu Umi itu kapan akan melaksanakan rencana aksi tersebut yang akan memulai merencanakan diferensiasi produk, membuat proses, lalu membuat media pembelajaran gitu. Kira-kira kapan? Kalau minggu ini kan sedang pelaksanaan penilaian akhir semester minggu, mungkin saya mulai merancang untuk model pembelajaran diferensiasi, mungkin saya terapkan minggu depan, insya Allah. Minggu depan ya. Lalu dalam membuat diferensiasi produk, proses dan media ini kira-kira Bu Umi butuh bantuan apa tidak? Iya Bu, kadang saya juga nggak kadang ya, saya butuh teman sharing Bu ketika menyusun modul pembelajaran, kemudian menentukan media, itu saya butuh sharing. Biasanya saya dengan teman rekan sejawat, biasanya sih yang satu mapel gitu ya, tapi saya juga. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam Kak Karyono. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya terhadap coaching. Bagaimana kegiatan coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Pak. Ya, tadi dalam kegiatan coaching apa yang sudah Ibu lakukan? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan menyesuaikan pada alur Tirta, sehingga saya bisa menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh coaching. Selain itu, saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching, terutama poin mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang ingin saya sampaikan. Gitu. Baik, bagaimana Bu Amalia menilai sendiri perkembangan Bu Amalia terkait kompetensi tersebut? Menurut saya sudah cukup baik dalam menerapkan alur Tirta dan prinsip coaching begitu Pak. Oke, apa yang membuat Bu Tirta menilai demikian? Saya merasa sudah menerapkan alur Tirta secara lengkap dan sistematis. Lalu saya juga sudah menerapkan semua prinsip coaching, terutama poin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sudah banyak mengajukan pertanyaan terbuka sehingga membuat coaching menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baik Bu Amalia, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang telah Bu Amalia laksanakan? Tentu saja Pak, saya dengan senang hati mendengarkannya. Terima kasih Bu Amalia. Selama kegiatan coaching, tadi saya mencermati bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ibu sudah mengikuti alur Tirta, Ibu juga sudah mengajukan banyak pertanyaan yang berbobot dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coaching bisa menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana pendapat Bu Amalia terhadap hasil pengamatan yang saya sampaikan? Saya merasa senang Pak, karena saya rasa saya sudah bisa mengembangkan kompetensi yang saya inginkan dan sudah
berhasil mencapai skala 8 seperti yang saya harapkan. Wah, saya ikut senang mendengarnya Bu. Untuk teman-teman saya, Bu Amalia memang sudah dapat mengembangkan materi kunci utamanya seperti pertanyaan pokok. Bu Amalia juga sudah menerapkan alur kita. Namun saya juga masih melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Bu Amalia memberi pertanyaan terbuka terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh kunci. Bu Amalia belum sepenuhnya memaksimalkan potensi kunci pada saat membuat rencana aksi. Tadi Bu Uci menemukan satu alternatif untuk membuat pemetaan kebutuhan peserta didik, yaitu membuat angka yang terdiri hanya guru peserta. Menurut saya Bu Amalia masih bisa menghasilkan kompetensi Uci dengan memberikan pertanyaan terbuka sehingga Uci menemukan lebih banyak atau solusi. Menurut Bu Amalia sendiri, kompetensi apa yang masih ingin dikembangkan? Itu Pak, saya pengen lebih memahami alur Tirta agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Lalu saya juga bisa lebih menguasai kalimat-kalimat bobot agar bisa mengadakan coaching dengan lebih lancar dan bisa membuat kunci terbuka menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Baik Bu, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa membawa manfaat untuk kita semua dan untuk kita tentunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul.